Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue mau ngebahas satu komik lokal yang kalau gue ditanya gitu ya, point blank tentang apa sih judul komik lokal dengan genre fantasi favorit gue akan jawab dengan judul satu ini gitu, yaitu Mantra Deva karya dari Gusti Kudit dan Agung Bolo. Ini merupakan komik fantasi dari Bali yang merupakan komik lama sih sebenarnya yang diterbitkan di Line Webtoon. Gue baca ini pun udah cukup lama sebenarnya dari zaman SMA, dari zaman gue masih bener-bener baca webtoon gitu. Dan gue kemarin memutuskan untuk revisit komik satu ini. Salah satu komik favorit gue gitu di Line Webtoon. Dan ternyata komiknya tuh masih holds up gitu ya. Walaupun gue udah tahu ceritanya, walaupun gue udah pernah baca, tapi waktu gue baca ulang tuh beberapa tahun kemudian, gue kayak gila, komik ini tuh keren banget ya, masih keren banget gitu. Gak ada satu kualitas yang menurun gitu dari yang terakhir gue baca dulu. Gue sebenarnya juga menemukan gitu beberapa komik di Line Webtoon yang dulu gue baca. Itu ada satu dua hal yang setelah gue baca di era atau sekarang gitu ya, gue menemukan beberapa kekurangan yang nggak gue temukan waktu gue bacanya dulu. Dan untungnya hal tersebut nggak gue temukan di Mantra Deva ini. Nah, komik satu ini tuh menceritakan tentang apa sih? Komik fantasi satu ini menceritakan tentang sebuah kisah fantasi yang terinspirasi dari kebudayaan Bali, yang mana dari situ aja udah menarik banget menurut gue. Dimana dalam semesta ini tuh ada istilah sekala, atau alam dengan segala yang nampak, dan niskala, alam dengan semua yang tak tampak. Nah, dua alam atau realm ini menyatu gitu dalam mandala, dalam satu dunia yang disebut mandala. Nah, mandala ini menantikan dan membutuhkan seorang penakluk gitu ya, seorang yang sudah diramalkan yang akan membawa mandala menuju kesempurnaan, yang akan melahirkan satu dunia yang harmonis lah. Sampai lahirlah seorang raja yang akan menyatukan kesembilan negeri di Sekala yang ditakdirkan untuk memperbaiki retakan dari Mandala, raja dari segala raja lah. Nah, bersama takdir tadi turunlah sebuah ramalan, dan bersama ramalan tadi turunlah sebuah kekuatan untuk mewujudkannya gitu, berupa sebuah kekuatan yang dititipkan oleh Dewata pada seorang penyanyi. Hingga akhirnya raja dan si penyanyi bertemu dan membuat mantra bernama Sandikala bisa dilantunkan. Dan hal tersebut melahirkan satu keharmonisan di mandala ini. Para buta dari Niskala menjawab mantra Sandikala. Dan baik raja, si penyanyi, kemudian para buta akhirnya bekerja sama untuk merekatkan semua perbedaan di mandala. Dan ya, untuk beberapa saat memang mandala yang harmonis, mandala yang telah diramalkan akan kesempurnaannya ini akhirnya terwujud gitu. Nah, kemudian cerita akan dibuka dengan pertarungan antara Rangda, si penyanyi, bertarung dengan si raja tadi gitu, dengan background buta sedang memakan bulan. Itu keren banget sih openingnya, gila. Beneran, dari openingnya aja udah epic banget fantasinya. Nah, kita sebagai pembaca tuh nggak akan tahu gitu kenapa ramalan ini dilanggar oleh sang penyanyi. Dan di momen-momen terakhir pertarungan mereka, sang raja tuh berikrar gitu. Dengan darah dalam nadiku, dengan tulang yang menopang tubuhku, dengan daging yang membalut ragaku, serta dengan jiwa yang telah kau terangi ini, aku akan membawamu keluar dari kegelapan. Dan jika sekarang aku gagal melakukannya, maka aku bersumpah ramalan yang kau langgar ini akan ditutup oleh tangan yang menggenggam nyala api jiwaku. Yang mana satu poin untuk kepenulisan, kalian mungkin tahu kalau ngikutin Sudut Koma ini bahwa gue suka banget dialog-dialog yang puitis seperti ini. Gue gak peduli apakah mungkin orang lain beranggapan ini terlalu baku atau gimana, gue mah bodo amat. Dialog yang poetik seperti ini tuh keren menurut gue. Kemudian setelah pertarungan tadi, mandala yang kehilangan keseimbangannya ini menantikan ia yang akan menutup ramalan yang telah dilanggar. Dan karena mantra hanya bisa mewujud gitu ya dengan nyanyian atau tarian, maka terlahirlah tokoh utama kita yaitu Sona,
yaitu sang anak yang akan menarikan tarian para dewa, yang akan mengembalikan kedamaian pada Mandala dan menutup ramalan yang telah terlanggar. Itu setup ceritanya, menarik kan? Gue yakin kalian akan suka sih, karena ya, what's not to like gitu. Nah, dalam perjalanan mewujudkan Mandala yang harmonis tadi, Sona harus mengumpulkan ke-9 Nawa Dewata atau senjata atau artefak dari para dewa agar dia bisa menguasai tarian mantra deva. Nah, cerita satu ini juga merupakan satu kisah perjalanan tim gitu. Kalian tahu kan truk cerita yang seperti itu. Sona akan berteman dengan orang-orang baru dan ya menyelesaikan misi untuk mengumpulkan Nawa Dewata ini bersama-sama gitu dalam sebuah perjalanan fantasi. Dan sepanjang perjalanannya tadi dia akan tentu saja melawan si penyanyi, yaitu Rangda tadi. Kalau dalam kebudayaan Bali dia Ratu Panalayakan. Di sini dia jadi si penyanyi dan merupakan pemimpin dari Sadripu, yaitu buta-buta dengan ya kekuatan yang di luar nalar lah. Nah, jadi Rangda dengan Sadripunya dan Sona dengan teman-temannya. Nah, gimana sih perjalanan si Sona untuk mengumpulkan Nawa Dewata dan apakah ramalan ini berhasil ditutup dan bagaimana konklusinya? Kalian bisa baca sendiri komik Mantra Deva ini secara gratis di Line Webtoon. Dan jangan khawatir, dia nggak masuk ke sistem Daily Pass kok, jadi bisa kalian baca dari awal sampai akhir langsung. Nah, sekarang kita masuk ke hal-hal apa yang gue suka gitu dari komik satu ini. Yang pertama, jelas banget soundtracknya atau scoring gitu ya kalau gue nyebutnya. Yes, sama kayak Hatinamo. Hatinamo cuma singkat doang sih di bagian judul dan akhirnya. Mungkin H2O kali ya, kalau kalian tahu komik H2O yang versi lama yang 3 volume. Kita akan dapat CD berupa scoring atau soundtrack dari komik satu itu. Nah, Mantra Deva ini juga punya. Dan even better gitu menurut gue, karena berbeda dari Hatinamo tadi yang cuma sekelebat gitu, Mantra Deva ini lebih menyeluruh gitu, bener-bener jadi kayak scoring film. Tapi juga berbeda dari H2O yang kita harus nge-play sendiri gitu ya. Ini salah satu keuntungan dari platform webtoon sih menurut gue. Karena ya udah kita baca aja dan episode-episode yang ada scoringnya akan langsung otomatis ke-play gitu. Tanpa kita harus ya nge-play satu-satu. Kira-kira soundtrack ini tuh masuk di bagian yang mana sih? Kalau H2O kan gitu ya. Kalau Mantra Deva nih kita udah nikmatin aja gitu. Jadi jauh lebih oke menurut gue. Dan sebagai orang yang suka sama film, terutama aspek scoring ini tadi, gue ini termasuk orang-orang aneh yang suka gitu dengerin scoring film. Bahkan gue punya playlist gitu di Spotify yang isinya cuma scoring-scoring film yang gue dengerin. Dan menurut gue scoring di komik Mantra Deva ini edan, beneran gila banget. Ini satu aspek yang menurut gue underrated banget sih di komikan gitu ya, tentang scoring ini. Karena menurut gue bisa meningkatkan komik kita dengan jauh lebih pesat gitu. Dan karena Mantra Deva merupakan satu cerita fantasi yang megah gitu ya, yang kolosal emang pertarungannya. Kalian bisa lihat sendiri nanti kalau kalian baca. Scoringnya tuh mengimbangi gitu, bahkan lebih. Dia bikin ikut meng-set up semesta Mantra Deva ini dengan lebih besar lagi, dengan lebih, ya sekali lagi gitu, megah. Ada 3 scoring yang menurut gue paling efektif atau ya mungkin sebatas personal favorite sih. Yaitu tentunya waktu opening, waktu prolog tentang pertarungan antara si penyanyi atau Rangda tadi dengan sang raja. Karena belum apa-apa kita udah disuguhkan dengan dunia yang megah ini melalui visual, melalui pertarungan. Apalagi dengan sticknya yang bulan sedang dilahap oleh buta. Kemudian ditambah lagi dengan scoring yang wah megah banget deh. Itu siapa yang gak langsung kepincut gitu. Apalagi waktu gong di akhirnya kan yang ini adalah tokoh utama kita, seorang anak yang akan menarikan tarian para dewa. Itu wah gila, keren banget. Kemudian yang kedua itu scoring dari pertempuran timnya atau temennya Sona gitu ya, yang namanya Grigori. Sebutannya itu karena badannya kayak gorila. Waktu dia bertarung dengan salah satu dari Sadripu atau anak buahnya si Rangda tadi, yaitu Bademas. Ini juga salah satu pertempuran yang oke banget menurut gue.
antara si temennya Sona tadi, Bligori, yang lebih ke martial art gitu, dengan satu buta yang kulitnya tuh nggak bisa ditembus. Itu wow banget. Dan scoringnya yang pakai tari kecak itu gue bacanya melting man, gila. Dan kok bisa gitu kepikiran bikin komik dengan scoring yang kayak gini, gila. Kemudian lanjut ke scoring ketiga, yaitu waktu si Rangda pertama kali turun gitu, pertama kali muncul, dan pertama kali kita denger dia bernyanyi gitu. Itu terornya dapet banget, gila, merinding. Dia juga diiringi oleh, aduh gue lupa lagi namanya, tapi ada satu kayak mitologi gitu yang wujudnya tuh kayak kuntilanak. Deskripsinya sih gitu sih, yang mengiringi nyanyiannya si Rangda tadi. Dan ya, sekali lagi, nyanyiannya Rangda tuh membawa teror gitu. Gue bikin merinding, dan nyanyian Rangda ini membawakan bencana gitu di tiap nadanya. Bahkan dia bisa melempar api sebesar matahari, tiba-tiba muncul gitu dari nyanyiannya. Itu, wah, gila banget. Itu 3 scoring yang jadi favorit gue, tapi kesemuanya oke menurut gue. Kemudian hal lain yang gue suka dari komik ini adalah bagaimana di tiap akhir chapternya kita akan dapat semacam satu trivia gitu tentang kebudayaan Bali yang diangkat dalam komik ini. Kayak misalnya Mandala merupakan dunia yang ada di atas punggung kura-kura. Kemudian tokoh-tokoh di dalam cerita yang berkaitan dengan pewayangan Bali. Kemudian fakta-fakta tentang mungkin buta yang nyeremin gitu. Ya, semacam itulah. Kita jadi ada belajarnya lah tentang kebudayaan Bali. Kemudian gue juga suka karakter-karakternya dalam komik ini, terutama mungkin pengangkatan karakter dari budayanya gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar desain karakternya aja, walaupun gue juga suka sama desain karakternya. Tapi bahkan ada karakter yang dipikirin sampai, di kebudayaan kita kan ada kayak semisal pementasan yang karakter cowok diperanin sama cewek gitu, atau sebaliknya. Nah, ada karakter yang dibasiskan dengan sistem atau aspek kebudayaan yang seperti itu gitu. Jadi bener-bener nggak main-main. Gue juga suka ke semua anak buahnya si Rangda ini yang mewakili indera gitu. Ada yang mewakili mata, kulit, dan sebagainya. Kemudian gue juga suka sama bagaimana karakter-karakter di Mantra Deva ini fluid banget gitu. Nggak cuma si karakter utamanya yaitu Sona dan Rangda tadi, tapi semua supporting karakternya juga. Mereka tuh selain bisa membawakan porsi karakter dalam ceritanya sendiri, tapi juga bisa dibawa ke aspek cerita yang tragis banget, bahkan gore di beberapa tempat yang gelap lah, dan setelahnya bisa ditarik juga gitu ke sisi lainnya, ke sisi komedik dalam cerita Mantra Deva ini, yang bahkan kadang beberapa jokesnya tuh mesum. Tapi tenang, semuanya masih dalam aspek PG-13 menurut gue. Dan ya, gue mengapresiasi kefluidan karakter di komik satu ini. Kemudian gue juga suka banget sama mythical creature-nya gitu di sini di Mantra Deva, karena ya sekali lagi ini kan komik fantasi ya, pasti nggak lepas dari hal-hal tadi gitu. Dan ya para autor ini mendeliver gitu, mereka nggak miss. Gue suka banget mythical creature-nya di sini, akan gue tampilin deh, baik butanya maupun ya semuanya lah. Kemudian gue juga suka sama setting tempat dalam ceritanya yang juga mengambil inspirasi dari tempat-tempat yang ada di Bali gitu, kayak Bedabulu atau ya banyak deh, akan gue tampilin mungkin. Bener-bener gak kerasa di force gitu atau dipaksakan untuk mengangkat budaya-budaya tadi, enggak. Ini tuh emang satu cerita fantasi yang well executed gitu, yang memang sudah dieksekusi dengan baik sehingga cerita fantasinya bisa tetap berjalan bersamaan dengan mengangkat kebudayaan Bali yang ada. Itu gue applaud sih. Kemudian art style mungkin ini gue juga suka sih. Mungkin gak semua orang akan berada atau memiliki pendapat yang sama dengan gue, tapi gue sendiri suka. Dan style yang akan kalian temukan di webtoon official ini adalah sebuah improvement gitu dari Mantra Deva waktu dia masih di webtoon challenge atau di webtoon canvas. Yes, gue udah ngikutin Mantra Deva dari zaman dia masih di webtoon challenge, dan gue bisa ngomong gitu sendiri bahwa
Stylenya yang sekarang tuh jauh lebih clean, jauh lebih oke. Kemudian pose-posenya juga jauh lebih dinamis daripada waktu dia masih di challenge tadi. Dan ya mungkin itu aja sih. Kalau gue terusin gue nggak akan selesai gitu ngomongin komik satu ini, karena emang jadi personal favorite gitu. Bisa dibilang sih ini komik fantasi terbaik, komik fantasi lokal terbaik menurut gue. Bisa jadi beda sama teman-teman lain, nggak apa-apa. Atau bisa komen deh, menurut kalian tuh komik fantasi Indonesia terbaik tuh apa sih? Bisa komen di kolom komentar bawah biar kita bisa saling ngasih rekomendasi bacaan gitu. Tapi kalau gue pribadi, gue akan merekomendasikan Mantra Deva ini. Udah paket lengkap lah kalau kalian lagi nyari komik fantasi lokal yang gue jamin gak akan fail. Ini sih, Mantra Deva ini jawabannya. Dan sekali lagi, kalau kalian mau nyoba gitu ya komik satu ini, bisa langsung ke line webtoon. Nggak ada sistem daily pass-an, langsung baca dari awal sampai akhir. Dan gue yakin gitu kalau kalian suka sama Avatar The Last Airbender, Naruto mungkin, atau One Piece, kalian juga akan suka sama Mantra Deva ini. Dan ya walaupun gue nggak suka ngasih rating ke bacaan gue gitu, tapi komik ini emang 5/5, 10 dari 10. Epic banget, megah banget, kaya banget universe-nya. Coba baca deh, pasti kalian suka. So ya mungkin itu aja untuk episode kali ini. Dan seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.